mendengarkan kajian tematik tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Baik, guru kita Kiai Haji Ilhamuddin Qasim sudah berada di depan kita. Insyaallah pada hari ini beliau akan membahas surat Al-Anfal ayat 8 tentang Al-Mu'minuna Haq. Baik, mari sama-sama kita mendengarkan kajian beliau. Semoga kita akan mendapatkan ilmu dan keberkahannya. Amin. Tafadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu berkumpul di sini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi hidup kita dan keluarga kita di mana saja berada dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada subuh pagi ini diambil dari surah 8. Surah Al-Anfal ayat 4. Surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 4 berbunyi, Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Anfal ayat 4 ini memuat kata-kata al-mu'minuna haqqo. Itulah judul pembahasan kita pada subuh pagi ini. Semoga kiranya kita menjadi orang yang al-mu'minuna haqqo. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana yang disebut dengan al-mu'minuna haqqo? Itu akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dengan melihat apa arti dan makna di balik judul Al-Mu'minuna Haqqo. Pertama, kita akan lihat apa arti Al-Mu'minuna Haqqo. Tadi ayatnya telah dibaca, mari kita dengarkan terjemahannya. Silakan. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki yang mulia. Nah, jadi al-mu'minuna orang-orang yang beriman, haqqo dengan benar. Jadi al-mu'minuna haqqo artinya orang yang benar-benar beriman. Karena mereka benar-benar beriman, mereka berhak mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan mendapatkan ampunan dan rezeki yang mulia. Kenapa? Sekali lagi, karena mereka benar-benar beriman. Itulah arti dari al-mu'minuna haqqo. Lalu apa makna di baliknya? Makna di balik judul ini adalah menyadarkan manusia jangan sampai menjadi orang yang beriman palsu. Jadi kalau ada kata-kata benar-benar beriman, itu artinya ada orang yang tidak benar-benar beriman, atau dengan kata lain berimannya palsu. Itu Allah katakan di berbagai tempat. Kata Allah, mereka itu ngaku-ngaku beriman, nggak beriman. Itu dikatakan pada surah Al-Baqarah ayat 8. Pada surah Al-Baqarah surah kedua ayat 8
Allah katakan ada orang mengatakan kami beriman. Kata Allah mereka nggak beriman, mereka penipu. Mari kita lihat surah Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Silakan. Di antara manusia ngaku-ngaku aja beriman. Kata Allah mereka nggak beriman, mereka penipu. Lanjut. Iya, dan itu bukan terjadi sekarang. Itu terjadi ketika ayat itu turun. Itu terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Rasulullah masih hidup. Ada orang datang mengucapkan kalimat syahadah. Kata Allah Muhammad, mereka nipu. Seperti dikatakan di surah 63. Allah katakan ini yang datang itu, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, mereka nipu. Kita lihat surat 63, surah Al-Munafiqun ayat pertama. Al-Munafiqun pertama, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Silakan. Berdosa karena tidak ada suara, tapi menolak di hati. Itulah sekali lagi makna dibalik al-mu'minuna haqqo, menyadarkan manusia jadilah orang yang benar-benar beriman. Jangan menjadi orang yang pura-pura beriman atau tidak sadar imannya itu telah kotor sehingga cahaya iman tidak lagi bersinar. Kalau tadi benar-benar mau menipu, ini enggak, dia enggak menipu, tapi tidak sadar imannya itu tercemar, imannya rusak, sehingga seharusnya mendapat cahaya yang akan menemani sampai akhirat, cahaya itu hilang. Nah, pada surah 6, kita lihat satu ayat lagi, surah 6 ayat 82, ini contoh orang yang enggak sadar imannya itu telah rusak. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn. Surah Al-An'am 6 ayat 82. Silakan. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, merekalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapat petunjuk. Ya, jadi ada orang beriman tapi bercampur imannya, telah tercemari imannya dengan kezaliman, dengan syirik, imannya menjadi rusak. Kabar buruknya banyak orangnya di kategori kedua ini. Kata Allah mereka ngaku beriman, tidak, mereka itu musyrik seperti dikatakan di surah 12. Pada surah 12 ayat 106 dikatakan begini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya. Iya, mereka enggak beriman, mengira beriman padahal imannya telah tercemari dengan syirik. Na'udzubillah min dzalik. Itulah dia bagian pertama di bawah judul Al-Mu'minuna Haqqo, beriman yang benar. Itulah arti dari judul ini. Maknanya menyadarkan manusia jangan menjadi orang yang beriman palsu, yaitu sengaja berbohong
pura-pura beriman atau mengira beriman tapi imannya tidak terjaga sehingga imannya kotor dan akhirnya jatuh menjadi musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Itu pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua, hubungan judul ini dengan judul pembahasan kita yang terakhir. Yang terakhir itu apa judulnya? Masih ingat? Ya? Al-Mu'minun. Awafana itu ya? Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang wafat dalam keadaan baik. Tawaffana, wafatkan kami dalam keadaan baik. Bila judul yang lalu bicara tentang orang-orang yang wafat, maka judul sekarang mengingatkan orang-orang yang wafat dalam keadaan beriman nanti saat di akhirat imannya itu akan bercahaya. Jadi sekarang kita nggak kelihatan cahaya iman dalam artian cahaya, tidak. Tapi nanti pada hari kiamat orang yang wafat dalam keadaan beriman kelihatan cahaya. Itu tak dimiliki orang yang beriman palsu. Jadi, sekarang nggak kelihatan cahayanya. Tapi nanti kata Allah, kau kan lihat orang yang wafat dalam keadaan beriman itu ada cahaya yang menyertainya, dikatakan di surah 57. Pada surah Al-Hadid, makasih banyak ya. Surah Al-Hadid surah 57 ayat 12 dikatakan begini. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim. Silakan. Pada hari engkau akan melihat orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalam keadaan itulah kemenangan yang agung. Kalau kau kan lihat orang-orang beriman itu yang wafat dalam keadaan beriman, ada cahaya di kanan di depan mereka. Tapi orang beriman palsu nggak ada. Lanjut. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Silakan. Ayat selanjutnya. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya ada azab. Ya, orang munafik yang beriman palsu tidak punya cahaya. Mereka mendatangi orang beriman yang wafat dalam keadaan beriman, yang cahayanya menyertai saat berbangkit. Mintalah cahaya. Kata malaikat, bukan sekarang cari cahaya, dulu waktu masih hidup. Orang munafik bilang begini, kan kita dulu sama-sama Islam. Tunggu dulu, bukan masalah itu. Lanjut. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala. Silakan. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukanlah kami dahulu bersama mereka? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan hanya menunggu, meragukan dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu datang memperdaya kamu tentang Allah. Ya, oleh karena itu berdasarkan bahagian kedua ini, orang-orang yang wafat dalam keadaan beriman dan imannya itu benar, dia akan mendapatkan tempat yang mulia saat berbangkit nanti. Semoga kita semua demikian. Amin ya rabbal alamin. Sampailah kita pada bagian terakhir, bagian ketiga, pesan-pesan. Bagaimana agar kita dapat mengukur iman kita benar apa enggak? Bagaimana menjadi orang beriman yang benar? Alhamdulillah, tentulah kita tidak palsu iman kita dalam artian kita benar beriman. Tapi mungkin kita enggak sadar, rupanya kita mengira beriman, iman kita telah tercemar.
Bagaimana caranya menjadi al-mu'minuna haqqo, menjadi orang yang benar-benar beriman? Melalui surah Al-Anfal yang sedang kita kaji, kita diingatkan kepada 3 pesan penting. 3 ini jaga. Apabila 3 ini kita jaga, itu tandanya kita beriman yang benar. 3 saja. Aduh, itu dibuat demikian mudah, dan Allah katakan 3 yang kau lakukan, kau akan mendapatkan 3 keuntungan sebagai tanda orang beriman yang benar. Apakah ciri orang beriman yang benar itu? Pertama, pelajari dan hayati firman Allah sepenuh hati. Itu pertama. Jadi tanda orang beriman itu, dia akan mempelajari, dia akan menghayati firman Allah, dia akan belajar Quran sepenuh hati. Itu yang pertama, terbuka hatinya. Jadi tanda orang beriman itu yang pertama sekali lagi, terbuka hatinya untuk mempelajari firman Allah, menghayatinya dengan baik. Siapa yang memiliki hati yang terbuka pada Quran, itu tandanya orang itu beriman. Seperti dikatakan di surah 2, surah Al-Baqarah. Pada surah Al-Baqarah ayat 121 dibilang begini. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Silakan. Al-Baqarah 121. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman padanya. Siapa yang ingkar padanya, merekalah orang-orang yang rugi. Bagaimana memulainya? Memulainya Allah, cobalah belajar baca Quran dengan baik. Orang-orang yang datang Quran kepadanya, dia belajar membacanya dengan baik, menghayatinya dengan benar. Itu tanda orang beriman. Kalau tidak, rugi. Pada surah Al-Anfal itu dikatakan di ayat 2. Kembali ke kajian kita, surah Al-Anfal pada ayat 2 dikatakan, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Iya. Jadi sekali lagi, tanda orang beriman yang benar itu terbuka hatinya untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Bila disebut Allah, bila dibacakan firman Allah, bertambah imannya. Semakin mempelajari Quran, semakin kuat imannya. Itulah tanda orang beriman yang benar yang pertama. Di surah Al-Anfal juga disebutkan ciri orang yang gak beriman. Orang gak beriman dengan benar. Kalaupun dia mengatakan dia beriman, imannya gak benar. Apa cirinya? Kita lihat ayat 31. Wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Silakan. Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti itu. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakannya yang seperti itu. Ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Meremehkan kitab suci, mengabaikan firman ilahi, menganggap firman ilahi itu tidak ada apa-apanya. Ini dongeng. Itu tanda orang beriman yang telah rusak imannya. Oleh karena itu hati-hati. Sekarang dengan maraknya, dengan mudahnya IT, banyak menerima kemudahan melalui HP, melalui berbagai alat-alat komunikasi. Banyak berita-berita yang kita dengar, dan kita akan dengarkan betapa banyak ajaran-ajaran yang tadi walaupun mengatasnamakan Islam,
tapi merusak kesucian firman ilahi. Menganggap firman ilahi tidak ada apa-apanya. Yang dibacakan itu lebih baik. Itu sudah terjadi sejak dulu. Jadi kalau dibacakan Quran, itu kan cerita dongeng. Itu sudah dari dulu. Dan makin lama, makin marak. Dan ada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai wali, orang-orang pilihan. Tapi ujungnya adalah agar dia disembah, dipuja. Dan caranya adalah, jangan pelajari Quran, udah ikut aku saja. Itu sudah dikatakan sejak dulu. Pada surat 3 ayat 79 dibilang begini. Kata Allah, kalau orang begini modelnya, nggak mungkin dia itu orang pilihan. Nggak wajar dia mengaku dirinya wali kalau ujungnya mengatakan jangan pelajari Quran. Seharusnya kalau dia benar, dia akan katakan pelajari Quran. Kita lihat surat 3 ayat 79. Ali Imran 79, maka li basyarin ay yu'tiyahullahul kitab. Silakan. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab kepada Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku, bukan menyembah Allah, tetapi dia jadikan kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Tapi dia akan berkata, jadilah kalian pengabdi Allah, jadilah Rabbaniyin, karena kalian mempelajari kitab suci, bukan menjauhkan manusia dari kitab suci. Itulah sebabnya tanda orang yang beriman yang benar itu terbuka hatinya dengan tulus mempelajari dan menghayati firman ilahi. Itu pertama. Yang kedua, orang beriman yang benar itu menegakkan sholat. Itu penting, menegakkan sholat itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia pilihan. Seandainya dia nggak sholat, itu orang tidak bilang apa-apa. Dia kan dah nabi, nggak sholat nggak apa-apa. Itu wajar, masih wajar secara logika. Dia kan Allah sudah sayangi, nggak sholat juga nggak apa-apa. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat oleh Aisyah, bengkak kakinya, saking lamanya sholat. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni Allah? Iya benar, tapi aku ingin menjadi abdi Allah yang bersyukur. Aku ingin menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tanda orang beriman yang benar. Oleh karena itu, berhati-hatilah dengan berbagai paham yang seakan-akan mengatakan sholat itu tidak penting, yang penting baik. Bagaimana dia kita tahu dia baik kalau nggak sholat? Orang sholat aja banyak nggak baik, apalagi kalau nggak sholat. Jadi kita mengatakan baik itu dari satu sisi, orang menolong orang lain udah baik, itu benar baik. Tapi baik itu dua, bukan hablum minan nas saja, tapi hablum minallah. Dia baik kepada manusia, tapi nggak baik kepada pencipta manusia. Itu namanya baik separuh. Jadi kalau uang, dua sisinya harus jelas. Dua sisi mata uang. Kalau ada mata uang cuma depannya saja, belakangnya putih, nggak ada isinya, itu uang palsu. Oleh karena itu baik kepada manusia, tidak baik pada pencipta dirinya, itu palsu. Itulah sebabnya menegakkan sholat, tanda hablum minallah itu utama. Jadi tanda orang beriman yang benar, menegakkan sholat. Allah katakan di surah 9, pada surah 9 ayat 71, dikatakan begini. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Silakan. Silakan surah 9 ayat 71. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, menegakkan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Akan timbul paham kata Allah
Dan Rasulullah juga menyampaikan akan timbul paham di generasi berikutnya, terutama akhir zaman sekarang ini, orang-orang yang mengabaikan sholat, tidak peduli sholat dengan berbagai cara. Dikatakan di surah 19 tentang itu, dikatakan di surah 19 ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Kemudian datanglah mereka setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, mereka kelak akan tersesat. Sesat. Sholat itu bukan sekedar peragaannya. Sholat adalah satu cara ilahi agar batin kita terjaga. Sholat itu mengajarkan hal-hal yang sangat penting dalam rangka hablum minallah. Diawali dengan kesucian, makanya wudhu. Lalu dilihat tempat yang bersih untuk mengatakan pastikan kebersihan tempat dan hatimu. Lalu disuruh melihat waktu agar jangan terkecoh waktu berjalan. Disuruh kita menghadap kiblat untuk ingat tujuan. Jadi sholat itu dikatakan tiang, dan bila tiang roboh hancurlah agama seseorang. Itulah sebabnya menegakkan sholat suatu yang sangat penting bagi keimanan. Itu pula sebabnya meninggalkan sholat, membuat manusia nggak peduli sama sholat, merupakan salah satu dari rencana iblis. Iblis katakan hancurkan sholatnya, jangan sampai sholat, seperti tertera di surah 5 ayat 91. Pada surah Al-Maidah ayat 91 dikatakan begini. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dapat? Ya. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Ya, hati-hati. Maksud setan itu supaya kalian nggak sholat. Itulah sebabnya doa Nabi Ibrahim yang terkenal. Ada doa Nabi Ibrahim singkat saja, tapi langsung menghunjam. Tertera di surat Ibrahim alaihissalam, surah 14. Doa Nabi Ibrahim ini perlu kita baca. Itu di masa Nabi Ibrahim. Dia doanya begini. Surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Silakan. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan sebagian anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Itu dia. Nabi Ibrahim sendiri berdoa, ya Allah, agar anak cucuku menegakkan sholat. Kenapa? Karena sholat merupakan tiang agama, dan sholat merupakan tanda atau ciri orang beriman yang benar. Orang munafik mungkin sholat juga, tapi sholatnya lihat keadaan. Nih, kalau orang sholat, kalau enggak gitu. Dan sholat itu tidak dijiwai, seperti dikatakan di surah 4. Jadi kalau kita sholat asal-asalan, hati-hati. Itu iman kita bisa tereduksi nantinya. Kita lihat surat 4 ayat 142. An-Nisa 142 mengatakan begini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Silakan. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itulah dia ciri orang beriman yang benar. Pertama, terbuka hatinya untuk mempelajari dan menghayati kitabullah Al-Quran. Yang kedua, menegakkan sholat. Jadi bukan mengerjakan sholat, menegakkan sholat itu terkandung pesan
laksanakan sholat dengan baik, dengan tulus. Yang terakhir, yang ketiga, ciri orang beriman yang ketiga adalah kepedulian sosial. Kepedulian sosial itu artinya dia peduli kepada orang lain. Dia mempunyai sikap bagaimana menolong orang, bukan bagaimana mengambil, tapi bagaimana memberi. Jadi mengambil, apalagi dengan cara menipu, mengambil milik orang lain, menahan milik orang lain, melakukan curang, itu bukan orang beriman. Oleh karena itu orang beriman tidak akan mencuri. Karena mencuri, mengambil milik orang dengan cara nggak benar, apalagi merampok. Orang yang beriman tidak akan menahan milik orang lain. Orang beriman enggak perlu dikatakan dia zakat, enggak, dia sudah tahu. Bila dia mempunyai sejumlah uang, katakan 100 juta, dia tahu yang 100 juta ini memang pemberian Allah, tapi di sana ada 2,5% milik orang lain. Dia tidak akan halangi itu. Itu tanda orang beriman. Orang beriman menyadari di hartanya itu ada milik orang lain. Oleh karena itu, orang beriman akan berinfak, orang beriman akan berzakat. Itu ciri orang beriman. Apabila ada orang mengaku dirinya beriman atau merasa beriman, tapi milik orang lain yang tanpa pada hartanya, yang seharusnya dizakatkan, tapi ditahan, orang itu Al-Quran mengatakan, ini bukan orang beriman lagi, tapi secara hakikat, secara batiniah, orang ini telah musyrik. Na'udzubillah min zalik. Pada surat 41 dikatakan begini. 41 itu surat Fussilat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. 41 surah Fussilat atau Hamim As-Sajdah ayat 6. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah dalam beribadah dan mohonlah ampunan kepadanya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukannya. Wawailul lil musyrikin. Celaka orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Apa cirinya? Lanjut. Yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak berzakat. Jadi dia beriman tapi nggak berzakat, selevel dengan musyrik. Terusnya, dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Itu artinya keimanannya telah tereduksi, keimanannya tentang akhirat telah hilang. Na'udzubillah min zalik. Pada surah Al-Anfal, 3 ciri ini dipadatkan di 2 ayat. Jadi agar kita gampang, agar kita mudah untuk melihat kita beriman yang benar atau tidak, itu dibuat dalam 2 ayat yang singkat. Tadi telah kita baca, mari kita lihat sekali lagi. Al-Anfal ayat 2 dan 3 itu berisi 3 ciri ini. Mari kita lihat terjemahannya secara utuh, silakan. Al-Anfal ayat 2 dan 3, bacanya pelan-pelan aja, silakan. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. 1. Hati yang terbuka. Terusnya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. 2. Sholat. 3. Infak. Bila itu terpenuhi, lanjut. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Nah, mudah-mudahan 3 kriteria ini dapat kita penuhi dengan baik sehingga kita termasuk menjadi orang-orang yang al-mu'minuna haqqo. Amin ya rabbal alamin. Dan karena kita beriman dengan benar, maka 3 janji Allah. Yang pertama, derajat yang tinggi. Yang kedua, ampunan. Yang ketiga, rezeki yang mengalir dan mulia serta abadi akhirat nanti akan dapat kita miliki. Amin ya rabbal alamin.
Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah kita mendapatkan siraman rohani yang sangat baik bagaimana menjadi orang-orang yang beriman yang benar. Baik, kita akan buka pertanyaan dulu yang ada di masjid dulu, nanti saya akan beri kesempatan juga yang ada di Zoom. Kira-kira yang di sini ada pertanyaan para jamaah? Belum ada yang di Zoom, kira-kira sudah ada pertanyaan yang jamaah yang ada di Zoom? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Barizus ya. Pak Barid sama Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya saya kembali ke yang terakhir yaitu intisari tadi yang disebut di dalam surat Al-Anfal. Ada kalimat wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan yang kedua wa idza tuliyat alaihim. Nah, pertama bila disebut nama Allah maka gemetarlah hatinya. Tanpa mengetahui ayatullah, artinya tanda-tanda kebesaran Allah, maka sebutan Allah itu tidak ada artinya. Karena tidak tahu bahwa Allah itu siapa dan sebenarnya siapa. Yang ingin saya sampaikan adalah, pertanyaan ada, baru-baru ini saya kena serangan jantung, Pak. Kemudian disebut di monitor jantung itu. Saya melihat denyutan jantung itu normal. Kemudian katup-katup normal, tapi denyut yang di atas itu ada sedikit menyempit. Nah itulah, ya Allah, ini jantung siapa yang menghentikan? Kan hanya Allah yang mengatur, tidak ada orang menghentikan. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon klarifikasi bahwa sesungguhnya tanpa kita mengetahui kebesaran Allah dengan tanda-tanda kebesaran, apalagi dalam keadaan sekarang era digital, semua serba cepat dan semua serba on time, ini juga karena kebesaran Allah. Maka disitulah bila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, karena tahu betapa besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini mohon klarifikasi. Benarkah bahwa sebutan Allah itu nggak ada impact-nya kepada manusia, terutama yang saat ini kan semuanya hanya ngomong aja, tapi ternyata melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu tadi yang pertama, pelajari Al-Quran dengan sesungguh-sungguhnya sehingga kamu akan tahu betapa besarnya rahmat Allah, betapa besarnya pengetahuan Allah, dan sebagainya. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi secara fitrah itu batin kita mendengar kata Allah itu, kalau kita masih fitrah, itu akan memberikan respon positif itu secara batin. Itulah makanya bayi ketika lahir disebut Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dia Allah. Itu kata Allah. Itu orang yang tadi masih murni saja ketika Nabi dalam suatu perjalanan dia sendiri, tahu-tahu ada orang yang mengacungkan pedang, siapa yang dapat menyelamatkanmu? Kata Rasulullah, Allah, jatuh. Jadi kata-kata itu dahsyat. Itu fitrahnya begitu. Tapi lambat laun itu pengaruh itu menjadi hilang. Itu kenapa? Karena hati yang kotor. Jadi kalau hati yang bersih, itu sebenarnya nama Allah itu kembali fitrah. Dalam rangka itulah kita diminta untuk membiasakan mendengarkan baca Quran, itu dia. Mendengarkan baca Quran dengan ikhlas itu akan bisa menimbulkan kesensitifan. Jadi orang, makanya kita kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang berinang air mata kita. Jadi rupanya walaupun kita nggak ngerti rupanya pikiran kita nggak ngerti, karena piranti batin manusia itu ada namanya pikiran, ada namanya hati, itu beda-beda. Kalau Quran menyebutkan kata-kata sudur, kata-kata fuad,
Kata-kata kolb itu adalah piranti yang berbeda. Itu namanya kolb, piranti batin kita. Itu dia, itu enggak terikat dengan kata-kata lain. Dia dengan firman Allah dia connect. Kami turunkan Quran ke hatimu. Artinya hati itu beda dengan pikiran. Pikiran itu mikir. Kita mesti tahu terjemahan, mesti melihat baru kita ngerti. Itu mengerti pola pikiran. Tapi kalau pola hati, dia enggak. Itu makanya itu baca Quran, dengar baca Quran, ternyata hati kita tadi tersentuh, ternyata air mata kita menitik. Padahal kita nggak ngerti, karena memang Quran dalam artian bacaan Quran yang kita dengarkan selama itu memang konsumsi batin, dia kan itu. Jadi nggak mesti mengerti juga. Kalau kita asal kita menerima dengan tulus, itu akan connect. Jadi lawan orang yang tadi hati nggak gemetar itu, lawannya opposite itu dikatakan di surat 39. Nah, ini dia. Kalau ini dimiliki, itu nggak terasa Quran itu, nggak terasa. Seperti dikatakan di surat 39 ayat 45. Wa silakan. Dan apabila yang disebut hanya nama Allah, kesal sekali hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Namun apabila nama-nama sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Nah, ini yang parah itu dia. Jadi kalau Allah udah nggak connect lagi, bilang Allahu Akbar. Kalau tidak lagi, itu hati-hati. Kata Nabi, itu hati yang rusak. Nauzubillah misalnya. Allahu Akbar. Langsung dia marah, nggak suka. Atau dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, nggak suka, itu hati-hati. Itu hati yang sudah tercemar. Dia harus istighfar untuk itu. Jadi kalau disebut yang lain malah dia khusyuk. Ariyati. Itu langsung khusyuk deh, khusyuk. Allahu Akbar, udah ngantuk lagi itu. Ariyati. Itu langsung lagi khusyuk lagi. Bang Toyib, langsung gerak itu. Sebutkan lagi Allahu Akbar, langsung lagi lemas. Itu hati-hati itu rusak. Makanya perhatikan dengan baik hati. Kira-kira gitu Pak Barijus. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Yang ada masih ada pertanyaan? Baik, mungkin Pak Sarif mau memberikan pertanyaan atau pernyataan. Oke. Ya. Ya, sorry, silakan Pak Sarif. Tadi mic-nya lagi bermasalah. Oke. Terakhir ini ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sebenarnya harus tetap kita gaungkan ya di dalam hati kita dan kita dakwahkan. 3 hal ini ya. Membaca Al-Quran. Saya pikir ini yang tahun ini buat kita sebetulnya. Katakanlah sesudah pandemi itu Masjid Nurul Hidayah luar biasa menurut saya ya. Luar biasa. Bahkan sudah 6 tahun terakhir sebetulnya. Perhatian kita terhadap Al-Quran ini memang adalah yang basic ya berusaha. Dan ini tidak akan berhenti sampai kita ya akhir hayat kita. Saya pikir ini intinya. Yang kedua sholat ya. Sholat itu kan kaitannya tadi bahwa ya sholat tepat waktu aja itu sesuatu yang membuat kita menjadi disiplin dan akhirnya insya Allah menegakkan sholat dengan benar sebetulnya. Dimulai dari itu. Dan yang lain tadi sampai ke Pak Ustadz mulai membersihkan diri dan sebagainya. Terutama membersihkan hati tentunya. Tadi juga Al-Quran pada hati. Yang ketiga, ya tanggung jawab sosial kita ini terkait dengan sebetulnya ada hak orang antaranya. Soal zakat, infak, sedekah itu juga kayaknya masih belum optimal nih Pak. Kita mengalami ya kadang-kadang kita mengalami yang sulit Pak mengenai dana ini ya. Sebagai pengurus masjid itu memang harus sabar. Ya, kita melihat sebetulnya
kemungkinan ada, tetapi kadang-kadang ya kita diremehkan terus terang aja Pak. Tapi nggak apa-apa. Jadi pengurus masjid harus tadi ya soal ini bisa terus berdakwah tentang pentingnya bahwa ada hak orang lain. Satu hal yang ini saya mulai satu filosofi, kemudian bisa istiqomah saya Pak. Berikanlah lebih daripada apa yang diminta. Give more than, give more than, give more than. Tapi itu penting ya. Paling nggak itu ada niat kita. Jadi kita selalu lebih baik. Jangan makin tidak memikirkan sama sekali. Saya pikir demikian dari saya sebagai ya tambahan atau katakanlah sebagai dorongan buat kita untuk tetap ya mempelajari Al-Quran ini. Ya lewat tentunya tadabbur Al-Quran ini. Demikian dari saya Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada yang berlebihan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Syahrir. Baik, saya kira karena waktu sudah sampai syuruk, jadi apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana menjadi iman kita itu iman yang benar-benar orang menjadi orang-orang yang beriman. Yang pertama kita mempelajari dan menghayati Al-Quran sehingga kita benar-benar dapat mempelajari apa itu artinya dan apa maknanya. Yang kedua kita menegakkan sholat, dan yang terakhir kepedulian sosial, kita menginfakkan harta yang udah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa zakat ataupun sedekah. Jadi sudah simpulkan dalam surat Al-Anfal ayat 2-4. Jazakallah khair, terima kasih dari para jamaah yang ada di sini dan ada yang di Zoom. Kita tutup Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Baik, mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.